Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli ni'matillah. Walhamdulillahi ala kulli sihatin biidnillah. Walhamdulillahi ala hadhil fursati sa'idah bibarakatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar dan pecinta Radio Republik Indonesia yang dimuliakan oleh Allah, semoga Bapak Ibu semua, saudara-saudara, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan insya Allah ibadah puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini senantiasa mendapatkan ridha dan juga keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu minta kepada Allah, semoga di bulan suci Ramadan ini Allah selalu memberikan keberkahan dan juga rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa dari mulai terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Sehingga dalam puasa ini sangat dianjurkan kepada kita untuk memiliki kesehatan dan ketahanan fisik, juga mental yang kuat agar tetap bisa bekerja, beraktivitas sebagaimana mestinya, yang tentunya dengan baik ya. Puasa bukanlah sebuah alasan ya untuk bermalas-malasan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang puasa dan profesionalitas. Tema ini menjadi satu hal yang sangat penting di dalam kita menghadapi bulan suci Ramadan. Karena biasanya banyak di antara kita yang justru merasa lemes ya, merasa gampang lelah, terus kemudian diiringi dengan sikap yang bermalas-malasan di dalam bulan Ramadan apabila kita memiliki sebuah pekerjaan. Padahal sesungguhnya bulan Ramadan itu dijadikan sebagai sebuah momentum untuk kita tetap bertahan dalam kualitas pekerjaan yang baik, kinerja yang bagus, dan juga tentunya kreativitas, inovasi, dan juga profesionalitas. Ya, mudah-mudahan di antara kita semua saat ini sudah mulai memiliki semacam satu keyakinan dan sikap menjadikan bulan puasa atau bulan suci Ramadan ini adalah sebagai bulan yang terus penuh dengan semangat di dalam kita menebar kebaikan di bumi ini sebagai khalifah fil ard. Para pemirsa, para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah dan juga jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berpuasa, pada saat kita menahan lapar dan haus, juga hawa nafsu sejak mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, ini tentunya dibutuhkan semacam kesabaran ya. Kesabaran, kemudian ketekunan, dan juga kedisiplinan yang tinggi ya. Karena di saat puasa kita harus mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, harus bisa memanage waktu dengan lebih baik ya, antara melaksanakan aktivitas pekerjaan kita sehari-hari, juga antara upaya ataupun ibadah-ibadah yang dianjurkan dilaksanakan pada bulan suci Ramadan, seperti tadarus Al-Quran, berzikir, berdoa, kemudian juga salat-salat sunnah, yang terutama pada malam hari ada salat sunnah tarawih, juga kemudian aktivitas lain, kebaikan-kebaikan yang akan menambah kualitas daripada ibadah puasa kita. Nah, dalam menjalankan tugas sehari-hari ya, diperlukan semacam satu effort ya, satu usaha, satu semangat, satu kekerasan di dalam kita memotivasi diri kita supaya di dalam bulan puasa ini tetap kita produktivitas dan juga kinerja kita terus menjadi profesional. Nah, ada beberapa poin yang mesti kita harus ketahui ya tentang ataupun menjadi trik dan tips buat kita semua untuk tetap eksis, tetap bersemangat, tetap profesional istilahnya di dalam kita menjalankan tugas sehari-hari atau pekerjaan kita sehari-hari ya. Pertama, kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa?
karena tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah bisa bekerja, ya, atau bisa memiliki pekerjaan. Maka bersyukurlah dengan pekerjaan yang kita miliki saat ini, terutama pada saat kita di dalam bulan suci Ramadan. Bahkan dalam setiap tarikan nafas kita, jadikan pekerjaan kita juga sebagai ladang ibadah, ladang pahala. Kita diajarkan oleh Allah untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, termasuk bersyukur atas pekerjaan yang kita miliki, ya. Karena kalau kita hitung berapa banyaknya nikmat Allah, ini nggak akan kehitung sama sekali, susah. Sekalipun kita punya kalkulator yang canggih, saya yakin kalkulator juga tidak mampu menghitung jumlah kebaikan-kebaikan ataupun anugerah-anugerah dan rizki yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran, kita sudah mengetahui ada ayat Allah yang menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha, innallaha laghafurur rahim. Artinya jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian gak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini bisa dibuka di surah An-Nahl ayat yang ke-18. Kemudian tips yang kedua, kita harus berupaya untuk menjaga dan mengatur waktu dengan baik saat berpuasa, ya, atau saat di bulan suci Ramadan. Waktu ini menjadi satu hal yang sangat berharga karena kita harus membaginya antara kapan kita bekerja, kapan kita mendekatkan diri kepada Allah dalam konteks ibadah-ibadah mahdhah, dan juga kapan kita beristirahat, apalagi dalam kondisi kita sedang menahan lapar dan dahaga. Karena itu mengatur waktu ini menjadi satu poin yang sangat penting supaya kita tetap bisa semangat dan tidak kelelahan pada saat berpuasa. Maka selain jadikan pekerjaan kita sebagai satu ladang pahala, maka tambah juga, atur juga kapan waktu kita sholat tarawih ini juga dalam keadaan fit dan lain sebagainya. Kemudian ada ibadah lain seperti sedekah, kemudian ada ibadah lain seperti membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang luar biasa, limpahan pahalanya ini di sisi Allah sangatlah tinggi, ya. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ana ajzibi, aku yang akan memberikan balasan pahala kepada orang yang berpuasa. Jadi kita nggak ada yang tahu berapa nilai daripada pahala yang kita dapatkan. Yang penting kita menjalankan dengan baik dan juga dengan penuh keikhlasan. Mengatur waktu ini juga ada surah di dalam Al-Quran yang sangat populer yang sering kali kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasehati untuk kebenaran juga kesabaran. Nah, kemudian poin tips yang ketiga adalah menjaga kesehatan tubuh dan pikiran ketika kita sedang dalam keadaan berpuasa. Tubuh dan pikiran ini kadang-kadang menjadi rentan, ya, terhadap kelelahan karena kita kurang minum juga selama berpuasa sehingga ada istilah dehidrasi, ya. Kalau orang kadang-kadang lapar tapi karena dia sudah terbiasa berpuasa sebelum Ramadan seperti puasa sunnah, maka tidak akan merasa kelelahan ataupun lemes, ya. Karena itu kita perlu menjaga kesehatan tubuh dengan baik. Dengan cara apa? Pada saat sahur dan berbuka, ikuti sunnah Rasulullah SAW, ya. Jangan serakah di dalam mengkonsumsi makanan. Lapar mata apa aja dibeli, ya, apa aja dihidangkan, tapi yang dimakan sesungguhnya tidak sehat dan tidak bergizi. Maka pada saat sahur dan pada saat berbuka, utamakan makanan-makanan yang sehat, yang bergizi, yang thayyib sesuai dengan sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka sahur itu juga jangan ditinggalkan, tetap laksanakan karena di dalam sahur itu kata Rasulullah SAW ada keberkahan dan juga mengandung unsur kesehatan, ya. Nah, kemudian tentang etos kerja atau profesionalitas ini, para pendengar sekalian dimanapun Anda berada dan juga para kaum muslimin muslimat pecinta RRI Republik Indonesia, bahwa di dalam Al-Quran ini penting sekali buat kita untuk selalu bekerja keras, ya. Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita umat Islam
untuk selalu mampu memperbaiki diri dengan bekerja keras. Jangan menjadi seorang muslim yang malas-malasan ya. Karena naudzubillah, jangan sampai kita termasuk dari kategori seorang yang pemalas. Pentingnya bekerja keras serta larangan untuk bermalas-malasan ini juga ada di dalam Al-Qur'an ya. Ada satu ayat Al-Qur'an di surah At-Taubah ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan mengembalikan atau akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini satu motivasi, ayat yang memberikan motivasi kepada kita untuk kita terus aja bekerja keras ya. Jangan terlalu kita terganggu dengan hasilnya. Karena sesungguhnya orang yang bekerja dengan penuh keikhlasan, dengan profesionalitas sesuai dengan keilmuan dan juga etika bekerjanya, maka pasti Allah akan menyaksikan, juga kemudian akan memberikan semacam satu imbalan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang insya Allah semangat bekerja sebagai seorang muslim tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjalankan aktivitasnya atau keberadaannya sebagai khalifah fil ard, sebagai makhluk Allah yang memberikan kebaikan di muka bumi. Masya Allah. Nah kemudian ada juga hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, riwayat Imam At-Tabrani yang berbunyi, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Nah, dari Aisyah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja dan mengerjakannya secara profesionalitas. Baiklah para pendengar dan pecinta RRI dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air, demikianlah kiranya apa yang saya sampaikan tentang puasa dan profesionalisme pada kesempatan kali ini akan senantiasa memberikan satu semangat kembali kepada kita untuk selalu bekerja dengan baik, bekerja dengan profesionalitas, tidak masalah apakah di dalam bulan puasa Ramadan ataupun di dalam hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Maka teruslah semangat, karena kita akan menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ila liqa fi amanillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.